Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali atau bertemu kembali di video ini di channel Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Kita ucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, bertemu lagi dengan kakak. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang kapasitor seri, kapasitor paralel, kemudian kapasitor dielektrik. Nah, kita ambil satu soal yang mencakup ketiganya. Jadi kakak ambil satu soal ini yang bisa kita hubungkan ke pelajaran kita di 3 pertemuan. Yang pertama adalah kapasitor seri, kapasitor paralel, dan kapasitas dielektrik di pertemuan sebelumnya. Yang belum tonton segera tonton, barulah kita ke sini, gitu ya. Tapi kalau mau langsung lihat penjelasannya karena udah dipelajari, langsung aja kita lihat. Ini adalah contoh dari soal SBMPTN ya, Dek. Nah, lihat soalnya. Sebuah kapasitor dibuat dari 2 keping logam persegi dengan luas L kuadrat. Luas, berarti luas itu adalah A, ya kan? Area, berarti A-nya itu adalah si L kuadrat. Ini dia ya, berarti ini yang pertama kita garis bawahi. Di sini dia titiknya, L kuadrat. Dipisahkan oleh jarak D. Nah, yang harus kita buat di sini dipisahkan oleh jarak D. 2 poin ya. Setengah ruang antar 2 keping diisi dengan bahan yang memiliki tetapan dielektrik K1. Berarti gambaran soalnya ini langsung kakak gambarkan lah ya. Ini dia suatu logam tadi, logam dielektrik tadi. Ini adalah kapasitasnya, Dek. Jadi kapasitor ini katanya luasnya adalah L. Berarti luasnya itu adalah L kuadrat. Nah, ini itu luasnya, kan? Ada jarak antar keping 1 dengan keping 2. Inilah dia sebesar D. Nah, jaraknya sebesar D. Seperti itu ya. Kalau jaraknya sebesar D berarti ini. Terus dia bilang setengah ruang antar keping diisi dengan bahan yang memiliki tetapan dielektrik K1. Tetapan dielektrik itu adalah KD, konstanta dielektrik. Ketetapan itu kan, Dek, konstanta ya. Jadi kakak bikin di sini gambarannya. Katanya setengah aja, Dek. Berarti kalau setengah, kakak ibaratkanlah di sini, Dek. Setengahnya ini diisi dengan bahan dielektrik dengan ketetapan dielektriknya adalah K1. Nah, ini. Setengah ini ya. Jadi kakak bikin di sini bahwa D1-nya itu adalah setengah dari D. Setengah dari D. Terus apa lagi dia bilang? Yang memiliki tetapan dielektrik K1, berarti kakak tulis di sini ketetapan dielektrik untuk yang bahan 1 itu adalah K1. Adalah K1. Lalu dia bilang setengah bagian lagi, berarti separuhnya ini. Nah, ini separuhnya lagi ya. Berarti kakak bikin seperti ini. Ini. Berarti sekarang penuhlah ruang di antara 2 keping ini. Kalau sudah penuh ruang di antara 2 keping, maka dia akan meningkat kapasitasnya. Gitu kan? Nah, jadi kakak bikin warna hitam ini adalah kapasitas dielektrik yang memiliki tetapan dielektrik K2. Ya, itu setengahnya lagi katanya ya, Dek. Berarti ini D1, D1-nya tadi setengah, D2-nya juga setengah. D2-nya juga setengah. Setengah dari D, gitu kan? Dengan konstanta dielektriknya, K dielektriknya, KD2 sama dengan K2. Nah, ngerti kira-kira soalnya? Jadi 2 keping. Ini 2 keping. Kemudian di tengah-tengah ini disisipkan suatu bahan. Setengahnya katanya, setengah dari D. Setengah dari D dikasih dengan ketetapan dielektrik K1. Setengahnya lagi K2, berarti sudah penuh. Nah, gitu kan? Ibaratkan ini ada 2 lah di sini deh. Kalau kakak ambil lagi satu lagi bahannya, inilah bahannya kakak misalkan ya. Misal nih, ini bahan lain. Berarti kan sudah penuh dia. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kalau udah penuh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah anggap kapasitas kapasitor dengan ruang vakum adalah C0. Berarti dikasih tahu waktu dia tidak ada apa-apa, saat ada udara aja, maka nilainya adalah C0-nya itu adalah C0 atau C di udara itu adalah C0 ya. C di udara adalah C0. Ingat, apa rumus dari C di udara? Itu rumusnya adalah epsilon 0, gitu kan, Dek? Dikali dengan epsilonnya bahan udara dikali dengan A
dibagi dengan D. Dibagi dengan D. Gitu ya. Oke, kalau gitu. Kemudian, karena dia bahannya itu adalah udara, maka nilainya ini adalah 1. Karena cukup 1, maka kakak bikin di sini C udaranya itu adalah epsilon 0 dikali dengan A dibagi dengan D. Inilah yang disebut dengan tadi C channelnya. Ya, itulah dia sebagai channelnya. Oke, kalau begitu, apalagi yang ditanya? Sehingga kapasitas kapasitor adalah. Nah, jadi sekarang kalau sudah ada di situ dua konstanta dielektrik, dua bahan penyekat di antara keping ini, bagaimana sekarang nilai dari kapasitasnya? Otomatis makin besar. Cuman di sini tidak ada dikasih angka. Tidak ada dikasih angka. Berarti ini adalah penurunan rumus. Dan biasanya Dekku soal-soal SBMPTN seperti ini. Enggak angka dia dikasih, tapi dalam bentuk persamaan. Sebesar L kuadrat, sebesar K1, K2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, jadi gimana Kak menyelesaikannya ini? Untuk menyelesaikannya, lihat. Ini bersusun seperti ini. Berarti kalau susunannya seperti ini susunan seri atau susunan paralel? Susunannya adalah susunan seri. Iya. Coba kita ingat. Kalau dia susunan seri kan, Dek, itu apa rumusnya? 1/C. Ya. 1/C total itu adalah 1/C1 ditambah dengan 1/C C2. Nah, gitu kan? Tapi kalau cuma duanya di sini komponennya, Dek, maka cukup kita tuliskan C total itu adalah yang atas kalikan. Berarti C1 dikali dengan C2 dibagi dengan C1 ditambah dengan C2. Nah, sejauh ini ngerti? Sebelum kakak lanjutkan dan sebelum kakak hapus sebagian soal ini. Jadi kakak jelaskan sekali lagi, soalnya begini, ada dua kapasitor, ada dua logam keping sejajar, di mana katanya luasnya itu adalah L kuadrat. Kemudian disisipkan setengah dari D ini konstanta dielektrik K1, ini bahannya. Kemudian setengahnya lagi, berarti inilah itu kan, Dek, setengahnya lagi diisi dengan konstanta dielektrik K2. Berarti sudah ada dua ini sekarang, ini K1, di sini K2. Yang ditanya tadi, kalau nggak ada apa-apanya, nggak ada yang dua ini, katanya channelnya itu adalah channel, yaitu C di udara. Epsilon 0 kali dengan A dibagi dengan D. Jadi sekarang kalau ada dua penyisip ini, bagaimana nilai C-nya sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Jadi harus kita ingat, ini adalah rangkaian kapasitor seri. Kalau rangkaian kapasitor seri itu adalah 1/CT sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Kalau paralel, CT-nya itu adalah kita jumlahkan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Gitu. Berarti masih sampai di sini. Ya. Oke. Untuk itu screenshot dulu, Dek, sebelum kakak hapus bagian ini untuk melanjutkan soal. Oke. Sudah di screenshot? Oke, baik, kita pausekan sebentar ya. Oke, baik, kita lanjutkan sampai di sini tadi pembahasannya, bahwa ini menjadi konstanta atau kapasitas total. Tapi kapasitas total di sini adalah kapasitas dielektrik total, ya kan, Dek? Karena ada kapasitas dielektrik oleh K1, ada kapasitas dielektrik oleh K2. Maka kakak tambahi di sini komponennya. Ini adalah kapasitas dielektrik total. Berarti ini nanti semua kapasitas dielektrik 1, kapasitas dielektrik 2, kapasitas dielektrik 1, kapasitas dielektrik 2. Oke, Dek. Nah, lanjut. Perhatikan ya. Kakak mau tunjukkan tadi atau di pertemuan sebelumnya, rumus dari kapasitas dielektrik itu adalah kapasitas mula-mula dikali dengan konstanta dielektrik. Kan gitu. Berarti kalau kapasitas dielektrik 1, rumusnya adalah kapasitas dielektrik mula-mula dikali dengan konstanta dielektrik 1. Seperti itu, ya. Nah, kalau seperti ini, Dek, maka untuk mencari nilai dari nilai dari channel itu kan rumusnya adalah epsilon 0 dikali dengan A, ya kan? Dibagi dengan D1. Ingat, dibagi dengan D1. Udah dikali dengan konstanta dielektrik 1. Berapa konstanta dielektrik 1 tadi soalnya? K1, ya kan? Tadi K1.
Maka lanjut kakak tulis di sini nilainya adalah K1. Atau ini K1 aja ya. Gitu. Oke, udah siap rumus Dek. Kita masukkan lagi komponennya. Komponen yang kita ubah adalah epsilon 0 dikali dengan A dibagi dengan D1. D1 itu berapa? D1 itu setengah dari D. Ya, setengah dari D. Jadi kakak tuliskan, ini adalah setengah dikali dengan D dikali dengan K1. Seperti ini. Bisa tulisan kakak dibaca? Bisa ya? Kalau udah kayak gini kan Dek, ini kan bisa dilakukan perlakuan perkalian silang. Ini kan artinya epsilon 0 kali A kali dengan K1 dibagi dengan D per 2. Berarti kalau dia D per 2, 2-nya naik ke atas, D-nya tetap di bawah. Ya kan? Kali silang. Berarti kalau kali silang ininya ke atas. Nah, ya, di matematika nanti perdalam. Oke, kalau begitu kakak bikin di sini Dekku. Nilainya epsilon 0 kali dengan A dikali dengan K1. Ya, naik 2 dikali dengan 2 dibagi dengan D. Nah, ini dibagi dengan D. Inilah Dekku nilai dari kapasitas dielektrik 1. Nah, itu. Itulah nilai dari kapasitas dielektrik 1. Oke. Nah, kita ingatkan kembali. C0 dikali A dibagi dengan D itu jadi apa? C0 dikali dengan A dibagi dengan D. Itu rumus dari C0. Oke. Kakak bungkus ini sep. Ini sep. Dibungkus dari apa ini? Dari lope ya? Enggak ya Dek, ini menjadi C0. Ganti deh ke komponennya ini. Jadi kalau kita gantikan Dek, maka muncullah di sini nilainya adalah C0 dikali dengan 2 dikali dengan K1. Nah, gitu. Ngerti ya? Oke. Lanjut untuk mencari C2. C dielektrik yang kedua itu adalah gimana? Oke, jangan pusing-pusing, perhatikan ke sini. Tadi diketahui kan Dek, nilai D2 itu juga sama setengah dari D. Luasnya juga sama sebesar L2. Kapasitas semula-mulanya juga sama sebesar C0. Maka tinggal ganti aja konstantanya ini. Ya enggak? Iya. Jadi tinggal kita bikin di sini, nilai dari C2 itu adalah C0 dikali dengan 2 dikali dengan K2. Nah, itu. Berarti ini untuk C1, ini untuk C2. Bisa? Bisa ya? Oke, lanjut. Selesai itu kita masuk ke sini. Jadi nanti tinggal masuk ke option ya. Nanti masuk ke option. Barulah ini Dek bisa kita masukkan ke C totalnya. Barulah kita bisa masukkan ke C total yang ini tadi rumusnya. C dielektrik total adalah C dielektrik 1 kali dengan C dielektrik 2 per C dielektrik 1 tambah C dielektrik 2. Oke? Kakak ambil di sini, maka untuk C total itu adalah C dielektrik 1 dikali C dielektrik 2 dibagi dengan C dielektrik 1 ditambah dengan C dielektrik 2. Bisa ya? Tinggal masukkan si kawan ini Dek. Kita bikin bilangan di depan ya. Berarti Dekku 2 kali C0 kali dengan 2. Kok kali dengan 2? 2 kali dengan C0 kali dengan K1. Kali dengan K1. Udah? Dikali 2 kali C0 kali dengan K2. Dibagi dengan penjumlahan. Berarti 2 C0 K1 ditambah 2 C0 kali dengan K2. Ajan. Kita pause dulu ya Dek. Oke baik, kita lanjutkan. Ini langsung kita kalikan aja ya Dek. Berarti 2 kali 2. Ini jawabannya adalah 4 kali dengan C0 kuadrat. Kan kayak gitu. Dikali dengan K1 kali dengan K2. Dibagi dengan 2 C0 K1, 2 C0 K2. Kakak keluarkan aja 2-nya dan C0-nya. Ini kakak keluarkan berarti 2 C0 kali dengan K1 tambah dengan K2. Kok bisa Kak? Suka-suka hati kakak aja ini? Enggak. Lihat ya. Ini kan kalau kita kali ke dalam 2 C0 kali K1. 2 C0 K1. 2 C0 kali K2. 2 C0 K2. Cocok ya ilmu matematikanya ya. Ya udah, yang bisa tewaskan Dekku. 4 tewas dengan 2. 4 bagi 2 hasilnya 2.
channel kuadrat, di bawah ada channel 1. Mati kuadratnya tinggal satu channel di atas. Maka sekarang ini bisa kita coret-coret, nggak bisa, yang atas kali yang bawah tambah. Jadi jawabannya apa ini? Jawabannya Deku adalah 2 kali channel kali K1 kali K2 dibagi dengan K1 tambah dengan K2 seperti ini. Ada jawabannya? Jawabannya apa itu? Iya, jawabannya adalah D. Nah, itu dia ya, Dek. Nah, ini dia tadi materi kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan berkah, Dek, dan menjadi nilai ibadah buat kita semua, kamu dan kakak. Dan untuk siapa saja yang menontonnya, ya, semoga menjadi amal jariah. Sampai di sini, sampai bertemu lagi di channel Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.